Halo, selamat pagi teman-teman. Salam kopi tanpa gula. Segelas kopi, sejuta inspirasi. Oke, pagi ini saya memperlihatkan bonsai kelapa minion ya. Nah, ini dia. Ada 3 bonsai kelapa minion. Yang pertama ada hijau, ada yang gading dan hijau lagi ya. Jadi untuk karakteristik akarnya ini kita sebut dengan akar dengan batok nungging ya, bonsai kelapa dengan konsep berdiri. Nah, jadi usianya ini kurang lebih 10 bulanan teman-teman. Yang ini mungkin sekitar 8 bulan ya. Nah, jadi untuk penggunaan media agar dia tetap subur, ini dia teman-teman. Jadi ini menggunakan pasir kali ya, itu yang sudah mengandung tanah-tanah atau humus itu. Jadi seperti ada pengkomposan. Nah, itu tanah-tanah ini sangat gembur jadinya ya. Bisa juga teman-teman menggunakan pasir bangunan ataupun tanah subur. Setelah saya melakukan percobaan beberapa, itu ternyata penggunaan dari kompos itu lebih bermanfaat ya. Jadi tidak perlu teman-teman melakukan pemupukan. Jadi jika medianya subur, itu otomatis tidak perlu melakukan pemupukan. Cuman teman-teman perlu melakukan penyiraman saja. Seperti kompos dari daun-daun yang membusuk itu sangat bagus ya. Contohnya itu bisa menggunakan kompos daun bambu. Kompos daun bambu itu sangat bagus jika digunakan saat teman-teman melakukan proses pemindahan dari media air ke media padat. Nah, dibandingkan teman-teman langsung menggunakan pupuk kandang ya. Biasanya pupuk kandang yang tidak dilakukan fermentasi, itu biasanya kondisi dari pupuk itu sangat panas ya. Sehingga bisa membuat kondisi media itu menjadi panas, dan jika ditanami langsung dengan bonsai itu kemungkinan besar akan layu teman-teman. Jadi cara sederhananya teman-teman bisa menggunakan pasir ya. Bisa pasir malang ataupun pasir sungai atau pasir bangunan. Nah, kalau pasir malang itu pilih yang halus, itu sangat bagus juga, bisa banyak menampung air. Nah, ini sebelumnya kondisi daunnya itu sangat kering-kering ya. Tidak kering sih, agak kurang mengkilap. Nah, sekarang sudah mulai mengkilap. Ini efek dari penggunaan pupuk organik. Nah, jadi saya menggunakan pupuk organik. Jika teman-teman tidak ada pupuk organik, teman-teman bisa gunakan micin ya. Micin disemprotkan ke daun sehingga daunnya pun akan menjadi mengkilap. Nah, untuk penggunaan pupuk ataupun micin pada daun itu lakukan pagi hari ya, sebelum ada sinar matahari. Dan jika sudah ada sinar matahari, daunnya itu jangan sekali-sekali dijemur. Jika dijemur, dia kemungkinan besar dia akan terbakar teman-teman. Terbakar ya, jadi dengan resiko daunnya akan berubah. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Daun yang terbakar karena kepanasan. Nah, jadi jangan sekali-sekali teman-teman melakukan proses penyemprotan itu di bawah sinar matahari. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri kondisi dari media ini sangat gembur ya. Nah, jadi akar akan gampang untuk tumbuh. Nah, ini dari tanah subur ya, tanah subur seperti yang saya bilang tadi itu. Dan bisa juga dicampur dengan skam
yang sudah busuk dan atau sekam bakar. Nah, jangan juga mencoba untuk menggunakan sekam mentah. Mungkin dari beberapa kondisi bisa selamat dari sekam mentah, namun jika kondisi dari tanaman itu kurang sehat, penggunaan sekam mentah itu sangat panas, teman-teman. Saya juga pernah mencoba untuk proses pemindahan dari air ke padat. Saya campurkan dengan sekam mentah, namun hal yang terjadi adalah pohonnya layu, teman-teman. Jadi ini saya rencanakan untuk dicat menggunakan warna gold ya, warna gold, dan untuk batoknya saya akan amplas ulang dan kita akan lakukan pemernisan. Nah, untuk jenis yang minion ini ya udah hampir 1 mingguan ini tidak saya sayat, teman-teman. Hanya dia tumbuh sedikit saja ya, pelepahnya tumbuh sedikit. Jadi untuk kondisi daun masih aman. Sama juga dengan yang ini saja yang agak besar. Ini dia. Jadi untuk proses yang minion itu proses penyayatan itu lebih lama, teman-teman, dibandingkan dengan kelapa-kelapa yang biasa ya, jenis kelapa sayur ataupun kelapa gading yang tidak mini. Nah, ini lagi, ini contohnya. Kalau sudah seperti ini seharusnya sih sudah bisa disayat, namun karena bahan yang ini adalah jenis kembar gading, jadi jika terlalu ekstrim disayat ya, ditakutkan oleh si pemilik dia akan gagal atau mati. Jadi biasanya untuk jenis-jenis yang bisa dibilang langka, mungkin banyak orang yang punya, cuman ini kategori yang langka juga ya. Untuk perawatannya pun pasti lebih ekstra hati-hati gitu. Nah, untuk masalah media juga seperti ini. Untuk penggunaan yang ori seperti ini sudah saya lepas batoknya ya. Lalu saya carikan sabut kelapa yang cukup besar. Lalu saya masukkan ke sini. Jadi konsepnya itu seperti membuat bonsai mame. Jadi dia sangat subur juga dan segar karena sejujurnya penggunaan media dari bawaannya sendiri seperti sabut kelapa itu sangat bagus juga, apalagi bisa dibentuk dalam bentuk kokopit ya. Kokopit itu adalah menjadi serbuk yang lebih kecil, jadi dia bisa menyimpan cadangan makanan lebih banyak dan akar pun akan segar, begitu teman-teman. Jadi untuk yang original dan ini yang penting dia cukup air, pada intinya dia akan tetap segar. Dan untuk media yang padat seperti ini rata-rata harus diganti kurun waktu 1,5 sampai 2 tahun untuk mendapatkan daun yang segar. Nah, sekian saja video kali ini teman-teman, semoga bermanfaat dan teman-teman bisa membuat bonsai kelapa yang bagus. Terima kasih sudah menonton. Selamat pagi, salam kopi tanpa gula.